Ada saya sendiri sebagai moderator, Kurniasih Cantika Manani. Teman saya sebagai presentator ada Anindita Keiza Putri. Ada rekan saya juga dari Setai Jawab, ada Rifatika Diva dan juga Nazora Taskia. Serta tim dokumentasi kami yaitu Muhammad Husni Afansyah. Nah, sebelumnya yang bisa kita ketahui teman-teman semuanya kalau misalnya protein itu adalah nutrisi pembangun yang paling besar untuk sel tubuh kita, mulai dari tulang, paru-paru, kulit hingga otot. Nah, terus gimana sih kalau misalnya protein yang ada di tubuh itu rusak? Tapi bukan karena apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita jalani, tapi ternyata itu karena ada mutasi genetik. Nah, pas banget hari ini kelompok kami yang tadi bisa sebelumnya cystic fibrosis. Itu adalah salah satu contoh penyakit yang akan saya bawakan. Nah, untuk lebihnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anindita Keiza Putri. Padanya kami persilahkan. Baik, saya Anindita Putri selaku moderator presentasi pada hari ini. Saya akan memulai materi tentang cystic fibrosis. Nah, mungkin teman-teman masih sering jarang mendengar apa itu cystic fibrosis. Tentunya kita harus mengenali dulu nih definisi pengertian dari cystic fibrosis. Apa itu cystic fibrosis? Cystic fibrosis merupakan suatu penyakit genetik yang dapat mengganggu sistem pernapasan dan pencernaan pada manusia. Nah, orang-orang yang memiliki dengan penyakit ini itu biasanya memiliki ciri khas tertentu nih, yaitu memproduksi lebih yang berlebih dan lebih kental dibandingkan dengan orang-orang normal. Jika hal tersebut itu terjadi, maka dapat menyumbat, merusak, serta menginfeksi organ vital. Di sini sudah ada perbedaan gambar paru-paru yang sehat dengan paru-paru yang terkena cystic fibrosis. Kita lihat dulu gambar paru-paru yang normal alias yang sehat ya. Itu terlihat bersih, tidak ada penumpukan udara sama sekali, sehingga normal nih untuk melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu kita lihat gambar paru-paru yang terkena cystic fibrosis itu terjadi penumpukan lendir yang kental yang dapat menyumbat saluran udara dan menyebabkan penyempitan di saluran udara tersebut. Ini adalah gambar kuning. Jadi yang warna kuning ini adalah lendir yang menumpuk pada paru-paru. Lalu bagaimana bisa sih lendir itu diproduksi secara berlebih? Tentunya ada di penyebab penyakit cystic fibrosis. Jadi teman-teman, penyebab cystic fibrosis itu merupakan suatu kelainan genetik, yaitu kelainan mutasi pada gen CFTR. CFTR itu apa sih? Gen CFTR adalah gen cystic fibrosis transmembrane conductor regulator, memproduksi protein yang mengatur perpindahan ion di saluran pernapasan dan pencernaan pada manusia. Gejala cystic fibrosis, tentunya kita harus mengenal gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit cystic fibrosis nih. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah batuk berdahak yang berkepanjangan, kedua sesak napas dan mengis. Mengis itu suara napas yang berbunyi ya. Terus yang ketiga mudah lelah saat beraktivitas. Kalau dalam sistem pencernaan itu terjadi penyumbatan saluran empedu yang dapat menyebabkan penyerapan lemak yang buruk serta kemungkinan kerusakan hati. Di pankreas itu lendir kental yang disebabkan oleh CF ini atau cystic fibrosis itu dapat mencegah pelepasan enzim pencernaan pada saat penderita cystic fibrosis makan. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pengurangan gizi serta pertumbuhan yang buruk. Lalu kerusakan pankreas itu juga dapat menimbulkan diabetes oleh teman-teman, yaitu mempengaruhi kekurangan sel beta yang memproduksi insulin. Jadi dapat terjadinya diabetes. Nah, ciri penderita itu selalu berkaitan dengan gejala-gejala yang saya sudah sebutkan tadi. Yang pertama adalah penurunan berat badan. Tadi disebabkan oleh kerusakan pankreas yang menyebabkan kekurangan gizi dan pertumbuhan yang buruk. Jadi bisa menyebabkan penurunan berat badan. Kedua, kondisi pernapasan. Kondisi pernapasan ini ya tentunya batuk berdahak, sesak napas, suara napas yang berbunyi. Ketiga, keringat darah tinggi. Darah tinggi artinya keringat yang lebih asin. Terakhir adalah pengobatan. Jadi ada beberapa tahap pengobatan yang dapat kita berikan untuk penderita cystic fibrosis. Yang pertama, kita dapat memberikan obat-obatan untuk membantu pengeluaran lendir di saluran pernapasan. Kedua, kita juga dapat memberikan obat-obatan untuk mengobati radang, mengurangi radang pada saluran pernapasan tersebut. Yang
Yang ketiga, antibiotik ini itu apabila terjadi infeksi. Jadi kalau misalkan terjadi infeksi nih, kita itu bisa memberikan antibiotik untuk mengobati rasa infeksi tersebut. Terakhir, melakukan suatu proses fisioterapi. Fisioterapi itu adalah suatu proses latihan pernapasan pada pasien sistem fibrosis untuk mengeluarkan dahaknya. Baik, silakan. Mungkin Anin sudah memaparkan materi yang kita buat. Atau ada teman-teman yang ingin bertanya? Terima kasih sebelumnya sudah saya untuk bertanya. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya melaporkan dari kelompok 2. Jadi penderitanya itu salah satunya ada keringat yang asin. Nah itu kenapa penderita sistem fibrosis ini keringatnya lebih asin? Coba Ada yang bertanya? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Gani dari kelompok 1 ingin bertanya. Salah satu ciri penderita sistem fibrosis kan itu kan memiliki keringat darah yang tinggi ya, dan itu artinya keringat lebih asin kan. Nah, saya pengen tahu untuk bisa tahu kalau keringat itu lebih asin itu bagaimana. Lalu ada lagi yang ingin bertanya? Lagi kita masih ada kota. Oke, Haika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya karena pasien maka saya fibrosis sering mempengaruhi organ pencernaan dan pernapasan apakah tidak berapa itu Terima kasih Haika. Kita mungkin punya mas kota satu lagi. Ada yang bertanya? Bagaimana? Saya ingin bertanya, apakah penyakit sistem fibrosis dapat dicegah? Terima kasih Manda atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab satu dulu dari Muhammad. Saya Rifan Cika Rifa izin menjawab pertanyaan dari Farhan, yaitu mengapa keringat penderita sistem fibrosis itu lebih asin? Karena penderita sistem fibrosis itu mempunyai kelenjar keringat yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, disebabkan oleh mutasi gen CFTR yang mempengaruhi transportasi ion klorida dan natrium. Akibatnya pada saat mereka berkeringat, kadar klorida dan natrium yang sangat tinggi tidak dapat diserap kembali ke tubuh, sehingga menyebabkan keringat yang lebih asin daripada orang normal. Terima kasih Mbak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nela. Tadi kan pertanyaannya cara mengetahui keringat lebih asin bagaimana? Itu untuk mengetahui apakah keringat seseorang lebih asin biasanya dilakukan dengan tes. Tes ini mengukur kadar klorida dalam keringat pada penderita penyakit sistem fibrosis. Kadar klorida biasanya lebih tinggi dari normal. Jika melalui kontak fisik biasanya disadari oleh orang tua ketika mengecap keringat anak. Pertanyaan dari Haikal. Saya akan menjawab pertanyaan Haikal. Jadi pertanyaannya, apakah penyakit sistem fibrosis itu mempengaruhi organ pencernaan dan pernapasan aja? Tentu sistem fibrosis itu juga mempengaruhi organ lain, yaitu salah satunya organ orbital. Organ orbital itu mencakup sistem ekskresi dan reproduksi, yang dimana akibat itu nanti bisa menyebabkan infertilitas pada pria serta kemandulan pada wanita. Tadi kata Manda, sistem fibrosis itu bisa disembuhkan atau tidak? Itu jawabannya tidak bisa, karena dasarnya itu adalah penyakit gen, yang dimana penyakit gen itu tidak bisa disembuhkan secara 100% itu nggak bisa. Cuman bisa mengurangi gejalanya dengan cara terapi-terapi yang dapat mengatur lebih bahasanya. Jadi Mama, saya akan membantu Caca untuk menjawab pertanyaan Anda. Jadi kan tadi pertanyaannya apakah sistem fibrosis itu dapat dicegah atau tidak ya? Sebenarnya bisa, cuma tidak dapat diobati. Kenapa? Karena sistem fibrosis itu kan penyakit keturunan ya. CFTR ini kan istilahnya dari keturunan, yang dimana namanya keturunan itu kan kita nggak bisa menentukan nih kita lahir di
orang tua mahal, sehat atau tidak, tapi dengan bisa dicegahnya itu dapat dilakukan beberapa proses, yaitu bisa untuk pemeriksaan uji screening pada pasangan suami istri yang mungkin ingin menikah, tapi mereka ini mungkin mengetahui nih ada salah satu dari mereka yang terkena sistem fibrosis, atau mungkin mereka punya pewarisan mutasi gen tersebut. Nah, itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan uji screening seperti itu, supaya mereka itu bisa tahu seberapa besar risiko mereka dalam menurunkan mutasi gen tersebut kepada keturunan selanjutnya. Itu pengalaman yang bisa kami. Nah, teman-teman semua, saya di sini sebagai moderator izin mengambil kesimpulan dari materi yang sudah kita buat. Kesimpulan yang pertama itu, penyakit cystic fibrosis ini adalah penyakit genetik. Ini tadi bisa diterangkan kalau misalnya penyakit genetik itu tidak bisa disembuhkan secara total. Dan juga penyakit cystic fibrosis ini adalah penyakit yang mengalami kerusakan pada sistem paru-paru, jadi bisa terganggu dari segi pernapasan dan juga dari segi pencernaan. Nah, mungkin segitu aja presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madalena Ceni dari kelompok 1 ingin mengevaluasi PPT dari kelompok 3. Untuk PPT-nya cukup bagus dan jelas tulisannya, dan untuk MC-nya bagus tapi ada sedikit tidak kesinkronan dalam pertanyaan yang kita sampaikan tadi. Presenternya cukup bagus dan jelas karena menjelaskannya cukup detail. Untuk tanya jawab lancar dan tidak ada AE. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisa Boko dari kelompok 2. Saya akan mengevaluasi dari kelompok 3. Menurut saya kelompok 3 saat menyampaikan materinya cukup jelas, tidak ada yang salah. Untuk dari PPT-nya juga lumayan bagus desainnya. Ya, semuanya bagus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.